Humazi terkekeh dan berkata, "Baiklah, nak, ayo kita pergi ke surga keempat dan bersenang-senang." Chen Ping menatap Huo Jingjing dan Mo Qingyun sekali lagi, lalu berbalik dengan tegas, dan bergegas menuju lorong bersama Humazi. "Aku pasti akan kembali untuk mencarimu," suara Chen Ping bergema di alun-alun. Melihat kedua sosok itu menghilang di lorong, Huo Jingjing tidak dapat lagi menahan air matanya. Mo Qingyun menepuk bahunya lembut, matanya penuh antisipasi. Dalam perjalanan itu, turbulensi spasial berkecamuk, terus-menerus berdampak pada tubuh Chen Ping dan Humazi. Keduanya mengedarkan kekuatan spiritual mereka, menahan dampak turbulensi spasial, dan terbang cepat ke ujung lain lorong. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya muncul di depan. Mata Chen Ping berbinar, dia mempercepat langkahnya, dan bergegas keluar dari lorong bersama Humazi. Keduanya mendarat di tanah yang tidak dikenal dan menarik napas dalam-dalam. Udara perih di sini puluhan kali lebih pekat daripada 3 langit. Langitnya biru kebiruan, dan pegunungan di kejauhan menjulang tinggi di antara awan. Beberapa monster kuat samar-samar terlihat mondar-mandir di antara pegunungan dan hutan. Chen Ping melihat sekelilingnya, sekilas keterkejutan tampak di matanya. Hukum langit dan bumi di surga keempat lebih sempurna daripada hukum di surga ketiga. Ada tekanan kuat di udara yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Tempat ini terasa sangat familiar, Humazi mendesah. "Omong kosong, kamu awalnya adalah seorang kultivator surga ke-6. Kamu telah naik secara bertahap dari surga keempat ke surga ke-6. Tentu saja kamu sudah familiar dengan itu." Chen Ping berkata tanpa berkata apa-apa. Setelah berkata demikian, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa Taois Wuji merupakan seorang dewa dari surga keempat, dan ia bertanya-tanya apakah ia bisa bertemu dengannya. "Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang saya." Humazi mendesah pelan, dia telah bereinkarnasi berkali-kali dan tidak tahu apa yang terjadi pada bangsanya. "Karena kamu sudah di surga keempat, kenapa kamu tidak pergi menemui orang-orangmu? Apa kamu ingat di mana mereka berada?" Chen Ping bertanya. "Sepertinya aku punya kesan," Humazi mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Chen Ping juga ingin bertemu dengan suku Humazi, sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi di surga keempat. Angin kencang di langit keempat beberapa kali lebih kencang daripada angin di langit ketiga. Ketika Chen Ping dan Humazi terbang di udara, jubah mereka berdesir. Hutan di bawah bergejolak, sesekali, sesosok monster raksasa menjulurkan kepalanya. Tetapi setelah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari kedua orang itu, monster itu segera menyusut kembali. Seorang kultivator yang mampu terbang tinggi di surga keempat jelas bukan seseorang yang mampu diprovokasi. Seharusnya dekat, Humazi memilih jenggot pendeknya, mengerutkan kening. "Dulu, suku kami tinggal di 9 gunung yang saling terhubung, bentuknya seperti naga yang sedang tidur, makanya dinamakan Gunung Jiupan. Tapi sepanjang perjalanan, yang kulihat hanyalah pegunungan terpencil. Aku bahkan tidak melihat barisan pegunungan yang layak." Chen Ping mengikuti Humazi dan memandangi pegunungan di bawah. "Kau sudah bereinkarnasi terlalu sering, jadi wajar saja ingatanmu kabur. Mungkin karena perubahan medan, atau ada makhluk kuat yang menggunakan metode rahasia untuk menutupi jejaknya." Saat keduanya sedang mengobrol, angin yang mencurigakan tiba-tiba bertiup dari hutan lebat di bawah, dan 7 atau 8 serigala bersayap berdarah terbang ke angkasa, dengan bisa lengket menetes dari taring mereka. Jelas mereka menganggap serigala-serigala itu sebagai mangsa. Masing-masing serigala ini memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan mereka dianggap sebagai makhluk ganas di area luar surga keempat.
Tatapan mata Chen Ping berubah sedikit dingin. Pedang pembunuh naga mulai berdengung spontan, dan energi pedang emas menyapu. Kemanapun energi pedang itu lewat, serigala berdarah itu terpotong-potong sebelum sempat berteriak. Darah yang berbau busuk itu tumpah ke hutan, menyebabkan keributan di hutan. Tetapi tak ada monster yang berani menunjukkan kepalanya dengan mudah. Hu Mazi mendecakkan bibirnya dan berkata, "Pedangmu semakin tajam. Dulu, aku..." "Berhenti, berhenti," Chen Ping melambaikan tangannya cepat. "Mari kita bicarakan tentang perbuatan muliamu setelah kita menemukan orang-orangmu. Jika kita masih belum menemukan petunjuk setelah terbang sekian lama, kita harus mencari orang yang masih hidup untuk menanyakan arah." Keduanya terus bergerak maju dan menemui beberapa gelombang monster bodoh di jalan, yang semuanya dibunuh oleh Chen Ping dengan cara yang menggelegar. Energi yang terkandung dalam ramuan batin monster-monster ini jauh lebih murni daripada energi dari 3 alam. Chen Ping mengumpulkan 7 atau 8 ramuan batin monster-monster ini, berniat menggunakannya untuk memurnikan pil di masa depan. Saat matahari terbenam, langit diwarnai dengan cahaya yang luar biasa, menyelimuti awan dengan warna merah keemasan. Hu Mazi tiba-tiba berhenti di udara, menatap lembah yang diselimuti kabut di depannya, alisnya berkerut. Ada yang salah, aliran energi spiritual di lembah ini sangat aneh, seolah-olah telah dirusak oleh manusia. Chen Ping mengikuti pandangannya dan melihat bahwa lembah itu tampak biasa saja. Dengan garis-garis samar, beberapa puncak gunung terlihat samar-samar dalam kabut. Dia mengaktifkan mata Tianming, dan cahaya perak redup muncul di pupil matanya yang gelap, dan penglihatannya langsung menembus lapisan kabut. "Memang ada masalah," kata Chen Ping dengan suara berat. "Kabut itu tidak terbentuk secara alami, melainkan sebuah susunan ilusi berskala besar, dan pusat susunan itu tersembunyi di bawah puncak utama di tengah lembah. Susunan itu tersusun dengan sangat halus. Jika kau tidak sengaja menjelajahinya, ia akan dengan mudah membawamu ke tempat lain." Hu Mazi tiba-tiba menjadi waspada. "Sudah kubilang, pasti suku-suku itu menyembunyikan wilayah mereka dengan susunan ilusi. Cepat, hancurkan." Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menuangkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas mengembun pada bilahnya, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan. Dia tidak menyerang pusat formasi secara langsung, tetapi mengincar titik terlemah formasi ilusi dan menebasnya secara tiba-tiba. Energi pedang yang tajam merobek langit dan menebas dengan ganas kabut yang tampaknya kosong. Terdengar suara dengungan yang teredam, dan kabut di seluruh lembah mulai berputar hebat, seperti permukaan danau yang dilempari batu, menimbulkan riak-riak energi melingkar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Susunan ilusi itu bergetar hebat, dan garis besar gunung yang awalnya kabur menjadi jelas. Namun saat melihat pemandangan itu dengan jelas, senyum di wajah Hu Mazi langsung membeku, digantikan oleh ekspresi keheranan yang luar biasa. Memang ada 9 puncak yang bergelombang, dan bentuknya hampir persis sama dengan Gunung Jiupan dalam ingatannya. Namun, tidak ada jejak pemukiman manusia di puncak gunung. Sebaliknya, yang tersisa adalah istana-istana hitam pekat dengan tengkorak-tengkorak mengerikan dan totem kelelawar yang terpahat di puncaknya. Energi iblis yang pekat menyelimuti gunung bagai awan gelap, yang bertentangan dengan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. "Bukankah ini wilayah suku kita? Bagaimana mungkin?" Suara Hu Mazi bergetar, dan rasa sakit serta amarah terpancar di matanya. "Itu iblis, gaya arsitektur ini adalah karya iblis." Mata Chen Ping terfokus. Ia bisa dengan jelas merasakan aura iblis yang terpancar dari istana-istana itu,
Aura itu persis sama dengan aura para kultivator iblis yang ia temui di surga ketiga, hanya saja lebih murni dan lebih mendominasi. Tepat saat susunan ilusi itu hancur, aura dahsyat tiba-tiba meletus dari puncak. Di tengah 9 puncak tersebut, terdengar suara tua dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Siapa orang bodoh yang berani masuk ke area terlarang istana iblis hitamku? Saat kata-kata itu terucap, sesosok berjubah hitam naik ke langit dari istana di puncak utama dan langsung muncul di hadapan mereka berdua. Itu adalah seorang lelaki tua berwajah kuyu, rongga mata cekung, pupil berwarna hijau tua yang aneh, dan kabut hitam samar menyelimuti tubuhnya. Jelas sekali bahwa ia telah mencapai tingkat pertama alam abadi duniawi. Lelaki tua itu melirik Humazi, dan ketika ia melihat aura manusia pada dirinya, tatapannya menunjukkan penghinaan yang tak terselubung. Beraninya manusia rendahan dari negeri dongeng yang tersebar itu mengamuk di istana iblis hitamku. Sepertinya manusia di surga keempat semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Humazi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk lelaki tua itu dan berteriak, "Omong kosong, ini Gunung Jiupan, milik keluarga Huku. Sejak kapan ini menjadi wilayah keluarga iblismu? Kurasa kau sudah bosan hidup. Beraninya kau menyerbu tanah suci keluargaku." "Keluarga Hu?" Pria tua itu tertawa aneh seolah mendengar sesuatu yang lucu. "Saya sudah bertugas di sini selama 100 tahun. Dan saya belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Gunung Jiupan ini sudah lama tak bertuan. Istana iblis hitam saya telah menempatinya. Jadi beraninya kau, manusia rendahan, datang dan meminta penjelasan." Pengadilan kematian, Humazi murka, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba meledak. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi sebelum reinkarnasi, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah telapak tangan raksasa berwarna oker tiba-tiba muncul, menghujani lelaki tua itu dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan membelah batu. "Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri." Pria tua itu menyeringai kejam, dan ia terlalu malas untuk menggunakan senjata ajaibnya. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan energi iblis yang terkondensasi berubah menjadi cakar tajam, dengan mudah mencabik-cabik telapak tangan raksasa berwarna kaki itu. Segera setelah itu, cakar iblis itu terus mengerahkan kekuatannya dan menghantam dada Humazi dengan keras. Humazi terpukul keras dan menyemburkan darah. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terguling-guling ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. "Tuan Hu," tatapan Chen Ping berubah dingin, dan dia langsung berdiri di depan Humazi, mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah lelaki tua itu. "Penggarap iblis, beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapanku." Orang tua itu mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, dan saat melihat Chen Ping sudah berada di alam sansian tingkat ke-6, sorot matanya semakin menunjukkan penghinaan. "Ada lagi bocah jahil yang datang. Apa kau pikir kau bisa melewati tingkat keempat hanya dengan membunuh beberapa monster jahil?" Kesenjangan antara makhluk abadi di bumi dan makhluk abadi yang tersebar berada di luar imajinasi Anda. "Ya," Chen Ping mengangkat bibirnya dengan lengkungan dingin. "Kalau begitu aku ingin mencoba, seberapa kuatkah tingkat pertama alam abadi duniawi?" Sebelum ia selesai berbicara, sosok Chen Ping telah menghilang. Pupil mata lelaki tua itu sedikit mengecil, dan ia merasakan niat membunuh yang dahsyat menghampirinya. Tanpa sadar, ia menawarkan perisai hitam, yang diukir dengan jiwa-jiwa penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura suram. Pedang pembunuh naga itu bertabrakan dengan perisai hitam, menimbulkan suara benturan logam yang tajam. Lelaki tua itu hanya merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan lengannya sedikit mati rasa.
ia terkejut dan menyadari bahwa kultivator manusia tingkat 6 di alam keabadian yang tersebar di hadapannya jelas bukan orang biasa. Menarik sekali. Pantas saja kau begitu sombong. Pria tua itu menyeringai, tapi itu saja. Energi jahat dalam tubuhnya melonjak liar, dan roh dendam pada perisai hitam itu tampak hidup, mengeluarkan teriakan melengking dan menerkam ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah, dan sulur-sulur setan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti ular berbisa dan melingkar ke arah Chen Ping. Itu hanya hal sepele. Chen Ping mendengus dingin, dan menggunakan mata Tianming-nya secara maksimal, melihat lintasan serangan lelaki tua itu dengan jelas. Gerakan kakinya berubah, dan ia berpindah-pindah di antara tanaman merambat iblis dan roh-roh pendendam seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga melambai, energi pedang emas saling bersilangan dan mencabik-cabik semua roh pendendam dan tanaman merambat iblis. Mustahil, senyum di wajah lelaki tua itu membeku. Ia tak menyangka serangannya bahkan tak menyentuh ujung baju lawan. Tidak ada yang mustahil. Suara Chen Ping seakan datang dari dunia bawah. Kau baru saja bilang ras manusia itu rendah. Kau bilang jurang pemisah antara makhluk abadi di bumi dan makhluk abadi yang tersebar tak terjembatani. Sekarang, akan kutunjukkan betapa konyolnya rasa superioritasmu itu di hadapanku. Begitu selesai berbicara, aura Chen Ping tiba-tiba melonjak, dan kultivasinya di alam Sanxian tingkat ke-6 menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang itu, memancarkan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Chen Ping mengeluarkan teriakan rendah, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah orang tua itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang ini mungkin tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan paling maskulin dan dahsyat untuk mematahkan ilusi, membunuh delusi, dan menghancurkan kejahatan. Ia adalah musuh bebuyutan para pembudidaya iblis. Lelaki tua itu merasakan kekuatan penghancur dan ketakutan setengah mati. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi mendapati dirinya seolah dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang emas semakin dekat, dan akhirnya terpantul di pupil matanya. Disertai suara lirih seperti suara tahu yang diiris, kepala lelaki tua itu terangkat ke angkasa, dan darah mengucur deras dari lehernya, mewarnai langit menjadi merah. Kepalanya, yang dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, berguling beberapa kali di udara, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, tak bernyawa sama sekali. Hu Mazi memanjat keluar dari lubang yang dalam, menutupi dadanya, dan berjalan ke sisi Chen Ping. Ia melihat kepala yang tergeletak di tanah, lalu menatap para biksu iblis yang ketakutan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Wah, kau terlalu kejam." "Ya." Chen Ping berkata dengan tenang, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Terutama bagi setan-setan seperti mereka yang sombong dan menganggap remeh nyawa manusia, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Hu Mazi terdiam beberapa saat, tingkat prestise Chen Ping benar-benar semakin tinggi. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan kemudian seorang pria parubaya muncul di depan Chen Ping dan Hu Mazi. "Ras manusia, beraninya kau membunuh ras iblisku." Pria parubaya itu menatap Chen Ping dan Hu Mazi dengan dingin. "Ini dia satu lagi." Chen Ping terdiam. "Beraninya kalian berdua manusia bodoh memasuki negeri iblisku, apa kalian mencari kematian?" Pria parubaya itu berkata dengan marah, "Tuan Hu, katakan padaku." Chen Ping menatap Hu Mazi.
Humazi menghampiri pria parubaya itu dan berkata, "Ini tanah keluarga Huku, orang-orang di sini manusia, bukan iblis sepertimu." Pria parubaya itu menatap Humazi, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kentut." Mendengar hal itu, Humazi menjadi marah, "Kamu yang kentut." Saat suara itu jatuh, Humazi melompat, wajah pria parubaya itu berubah dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Dengan suara dentuman keras, Humazi terlempar, tetapi pria parubaya itu juga mundur puluhan langkah. "Aku tidak menyangka manusia kecil sepertimu punya kekuatan sebesar itu." Ekspresi pria parubaya itu menjadi serius. Humazi hampir mati karena marah. Jika dia tidak bereinkarnasi berkali-kali dan kekuatannya tidak berkurang drastis, dia pasti sudah membunuh pria iblis di depannya sejak lama. Pria parubaya itu melihat Humazi benar-benar mampu melawannya secara langsung, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera digantikan oleh amarah. Ia mendengus dingin, dan energi iblis di sekitarnya melonjak, jelas bersiap untuk menyerang lagi. "Beraninya manusia biasa berkeliaran di wilayah klan iblisku. Kalau aku tidak menghancurkanmu sampai menjadi debu hari ini, aku takkan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatiku." Audio asli. Sebelum dia selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah bola api iblis hitam pekat mengembun di telapak tangannya, dan dia menamparkan Humazi dengan keras. Wajah Humazi sedikit berubah. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatannya belum pulih, dan dia mungkin akan menderita kerugian besar jika melawannya secara langsung. Tepat ketika api iblis hendak menimpanya, berhenti. Suara perempuan yang dingin tiba-tiba terdengar. Lalu sesosok ramping muncul dari udara tipis di hadapan Humazi. Dengan lambaian tangan putihnya, bola api iblis itu langsung meleleh seperti es dan salju yang bertemu api. Wajah pria parubaya itu berubah drastis ketika melihat ini. Ia segera menarik tangannya dan mundur, memberi hormat dengan hormat, "Penyihir." Chen Ping memusatkan pandangannya pada orang yang datang. Ia seorang perempuan bergaun hitam, kulitnya seputih salju, alisnya seindah lukisan, tetapi matanya sedalam jurang dan mengandung sedikit rasa dingin. Dia memiliki aura yang terkendali, namun memberi orang perasaan yang tidak dapat dipahami. Tingkat ketiga alam abadi duniawi, Chen Ping diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini mungkin jauh lebih kuat daripada pria tua itu. Wanita itu melirik pria parubaya itu dengan tenang dan berkata dengan nada dingin, "Siapa yang mengizinkanmu melakukannya tanpa izin?" Pria parubaya itu segera menundukkan kepalanya dan membela diri. "Penyihir, kedua manusia ini menerobos masuk ke istana iblis hitamku dan membunuh orang-orang kami. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran." Memberi mereka pelajaran, wanita itu mencibir. "Kalau aku tidak datang tepat waktu, apa kau akan membunuh mereka begitu saja?" Dahi Jenderal Setan Hitam dipenuhi keringat dingin dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Wanita itu mengabaikannya dan berbalik menatap Chen Ping dan Humazi. Ia menatap mereka sejenak, lalu akhirnya berhenti pada Humazi. "Kamu bilang ini dulunya wilayah keluarga Humu." Humazi memegangi dadanya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Benar sekali, Gunung Jiupan dulunya adalah tempat tinggal kaumku selama beberapa generasi. Sejak kapan gunung ini menjadi wilayah kekuasaan klan iblismu?" Wanita itu sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir. Lalu sesaat kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, "Istana Setan Hitamku telah menempati tempat ini selama ratusan tahun, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, mengapa orang-orangmu tidak ada di sini?" Mendengar ini, Humazi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah klanku sudah hancur?" Humazi telah pergi ke surga ke-6,
dan telah bereinkarnasi berkali-kali sejak saat itu, dan ribuan tahun telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sukunya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan wanita ini, tampaknya bangsanya telah dihancurkan sejak lama. Di alam surgawi ini, sebuah sekte atau keluarga bisa hancur dalam sekejap. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, cepat atau lambat yang lemah akan dimangsa. Wanita itu terkejut, lalu mengerti dan berkata, mungkin. Pria paruh baya itu tak kuasa menahan diri untuk menyela dan berkata, penyihir, Gunung Jiupan awalnya adalah tanah tak bertuan. Mereka hanya mencari alasan untuk memprovokasi klan iblisku. Apa kau pikir ini wilayah mereka hanya karena mereka mengarang alasan sembarangan? Diam, teriak wanita itu dingin, dan pria parubaya itu tiba-tiba terdiam. Dia menatap Humazi dan berkata dengan nada yang lebih lembut, namaku Yuyu, dan aku penyihir dari Istana Iblis Hitam. Jika apa yang kau katakan benar, aku bisa mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tapi sebelum itu, kau telah memasuki wilayah iblisku dan membunuh orang-orangku, jadi kau harus memberikan penjelasan. Humazi hendak membalas, tetapi Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tenang, kami tidak membunuh orang tanpa alasan. Orang-orang mula yang berbicara kasar lebih dulu dan bahkan ingin merenggut nyawa kami. Kami hanya membela diri. Yuyu mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, pandangan aneh terpancar di matanya. Dan siapakah kamu? Tanyanya. Chen Ping, kata Chen Ping dengan tenang. Yuyu mengangguk pelan dan hendak bertanya lagi, tetapi pria parubaya itu tak kuasa menahan diri dan berkata dengan marah, penyihir, kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Kedua orang ini jelas-jelas ada di sini untuk memprovokasi kita. Kenapa tidak tangkap saja mereka dan jadikan contoh? Chen Ping meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya pelajaran barusan tidak cukup. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Murid Yu Yue menyusut, dan dia secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan kilatan cahaya pedang, lengan kanan lelaki parubaya itu terpotong di bahu, dan darah mengucur deras. Pria parubaya itu menjerit dan mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas. Pria parubaya itu menutupi lengannya yang berdarah dan patah, gemetar kesakitan, dan menatap Chen Ping dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi yang terpencar bisa melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu mengerikan. Dia jelas telah mengaktifkan energi sihirnya untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat gerakan pedang lawan. Kau berani menyakitiku? Suara lelaki parubaya itu serak, urat-urat di dahinya menyembul. Kau potong salah satu lenganku hari ini, perseteruan ini tak terdamaikan. Chen Ping menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu berkata dengan dingin, kalau kau tak punya kekuatan, cara terbaik adalah diam. Kalau kau berani bersuara lagi, lain kali bukan lenganmu yang akan dipenggal, melainkan kepalamu. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Pria parubaya itu tanpa sadar menutup mulutnya, tenggorokannya bergemuruh, dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia jelas bisa merasakan bahwa niat membunuh yang samar-samar dalam diri Chen Ping bukanlah lelucon. Pada saat ini, Yuyu berbicara perlahan, suaranya sedingin batu giok, tetapi dengan kekuatan menembus yang aneh. Mundur. Wajah lelaki parubaya itu berubah pucat dan biru, dan rasa sakit yang hebat di lengannya yang patah membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Namun, saat menghadapi perintah sang penyihir, dia akhirnya menggertakkan giginya, melotot ke arah Chen Ping dengan penuh kebencian, terhuyung mundur ke samping, menutupi lukanya dan mengalirkan energi sihirnya untuk menghentikan pendarahan.
Yuyu kemudian mengalihkan pandangannya ke Chen Ping. Matanya berwarna ungu tua, seolah mengandung langit berbintang yang tak berujung. Ada rasa ingin tahu dan kesungguhan di matanya saat ia menatap Chen Ping. Ketika Chen Ping bergerak tadi, bahkan dia tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya melihat kilatan cahaya keemasan, dan lengan pria paruh baya itu jatuh ke tanah. Tahukah kamu? Lelaki paruh baya itu telah mencapai alam abadi duniawi tingkat kedua, dan dianggap sebagai petarung terhebat bahkan di istana kejahatan hitam. Kau baru berada di tingkat ke-6 alam abadi Sanxian, tapi kau punya kekuatan tempur yang luar biasa. Aku agak terkejut. Yuyu sedikit membuka bibir merahnya, dan nadanya tak bisa menunjukkan apakah ia senang atau marah. Biasa saja. Aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Chen Ping dengan rendah hati. Namun di mata Yuyu, kerendahan hati ini hanyalah sebuah pamer. Hu Mazi menyaksikan dari samping dengan takjub. Tadinya ia berpikir betapa hebatnya Chen Ping membunuh seorang lelaki tua tingkat pertama Dewa Bumi. Tetapi ia tidak menyangka bahwa menghadapi seorang kultivator iblis tingkat kedua Dewa Bumi, Chen Ping benar-benar bisa mematahkan lengan kultivator itu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia diam-diam menarik lengan baju Chen Ping dan berbisik, penyihir ini sepertinya sulit dihadapi. Haruskah kita berhenti selagi masih unggul? Chen Ping tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya melirik ke sekeliling. Saat Yuyu muncul tadi, fluktuasi spasialnya sangat kuat. Jelas sekali bahwa ia telah menguasai beberapa teknik rahasia spasial tingkat tinggi. Dan dari kedalaman Gunung Jiupan, terpancar aura samar yang tak lebih lemah dari Yuyu. Jelaslah bahwa istana iblis jahat hitam jauh lebih kuat daripada yang terlihat saat ini. Yuyu merenung sejenak dan berkata, mungkin ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini? Kau bisa ikut aku kembali ke istana iblis hitam, dan aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah keluargamu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, aku, istana iblis hitam, akan memberimu penjelasan. Hu Mazi dan Chen Ping saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kami akan pergi bersamamu, kata Hu Mazi. Yuyu tersenyum kecil, berbalik dan berjalan menuju pegunungan. Mengikuti Yuyu jauh ke dalam Gunung Jiupan, Chen Ping dan Hu Mazi segera tiba di depan sebuah istana hitam yang menjulang tinggi. Istana itu seluruhnya terbuat dari obsidian dan memancarkan aura dingin. Energi iblis menyelimuti sekelilingnya, dan ratapan melengking samar-samar terdengar, seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalamnya. Apakah ini istana setan hitam? Hu Mazi mengerutkan kening dan berkata, tempat tinggal suku saya saat itu tidak begitu suram. Yuyu berkata dengan tenang, metode kultivasi ras iblis berbeda dengan ras manusia, jadi lingkungannya pun secara alami berbeda. Dia melambaikan tangannya, gerbang istana perlahan terbuka, dan aura iblis yang kuat menyerbu ke arahnya. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, tetapi Hu Mazi tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Pada saat ini, tiba-tiba 4 pendeta yang memegang tombak dan mengenakan baju besi hitam bergegas keluar dari istana. Terlebih lagi, jaring hitam besar langsung menutupi Chen Ping dan Hu Mazi. Hu Mazi terkejut, sementara Chen Ping mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wajah Yuyu juga berubah sangat buruk. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat seorang lelaki tua perlahan menaiki tangga batu aula, dan di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang pria paruh baya dengan lengan patah. 2 manusia kecil berani. Pria paruh baya itu menatap Chen Ping dan Hu Mazi dengan sarkasme. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya keemasan menyambar dan kepala pria paruh baya itu terlempar keluar. Jaring hitam yang menyelimuti Chen Ping telah hancur pada suatu titik, dan Chen Ping,
yang memegang pedang pembunuh naga, berkata dengan suara dingin, "Aku paling benci orang yang bersikap dingin di hadapanku." Orang tua itu menyaksikan kepala pria parubaya itu menggelinding ke tanah. Darah panas muncrat ke jubah hitamnya, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara. Orang tua itu meraung dengan marah, suaranya seperti guntur yang meledak di depan istana, dan energi iblis di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Langit yang awalnya suram tampak ternoda tinta, dan angin kencang meniup kerikil. Bahkan udara menjadi lengket dan dingin. Cahaya merah yang mengerikan keluar dari rongga matanya yang dalam, dan dia menatap Chen Ping seolah ingin memakannya hidup-hidup. Istana setan hitam tidak akan pernah membiarkan anak muda sepertimu menjadi liar. Pria tua itu memegang tongkat tulang berwarna hijau tua di tangannya, dengan kristal merah darah yang berdenyut di atasnya. Tangkap orang gila ini dan potong-potong dia. Saat kata-katanya diucapkan, keempat pendeta berbaju besi hitam yang memegang tombak meraung serempak. Aura seorang dewa bumi tingkat pertama menyeruak keluar dari tubuhnya, ujung senjatanya memancarkan cahaya dingin saat dia menikam Chen Ping dengan ganas. Gerakan mereka sangat serasi. Dan bayangan senjata mereka terjalin menjadi jaring pembunuh yang tak tertembus. Mereka jelas merupakan sekelompok regu pembunuh yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hu Mazi tanpa sadar meraih beberapa jimat, jantungnya berdebar kencang. Aura keempat prajurit ini bahkan lebih kuat daripada lelaki tua yang terbunuh sebelumnya. Ketika mereka berempat bergabung, bahkan seorang kultivator tingkat kedua alam abadi bumi pun harus menghindari mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Chen Ping. Tepat saat ujung pistol hendak menyentuh kerahnya, dia bergerak. Tak ada momentum yang mengguncang bumi, bahkan tak ada gerakan yang nyata, hanya cahaya pedang keemasan yang cemerlang bagaikan fajar, menyambar langit dan bumi yang redup. Engah, 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 keempat bunyi itu nyaris berkesinambungan, setajam suara memotong tahu. Hu Mazi bahkan tidak bisa melihat bagaimana Chen Ping menghunus pedangnya, ia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Detik berikutnya, kepala keempat pendeta berbaju besi hitam itu jatuh ke tanah bagaikan buah masak, dan darah menyembur keluar dari dada mereka bagaikan empat air mancur, mewarnai anak tangga batu giok putih di depan istana menjadi merah. Empat mayat tanpa kepala bergoyang dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Tombak di tangan mereka mengeluarkan suara berdenting, yang sangat keras di tengah alun-alun yang sunyi. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Tangan lelaki tua yang memegang tongkat tulang itu membeku di udara. Kemarahan di wajahnya berubah menjadi keheranan yang tak dapat dipercaya. Keempat prajurit itu adalah orang-orang kepercayaannya yang telah mengikutinya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka telah mencapai kesempurnaan dan mereka mampu menghadapi musuh bahkan di tingkat kedua alam abadi bumi. Tapi sekarang, mereka mati tanpa menyentuh ujung pakaian lawan mereka. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas dari arah mana pedang Chen Ping datang. Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya, dan noda darah di pedang pembunuh naga langsung menghilang, kembali ke penampilannya yang kuno dan tanpa hiasan. Dia mengangkat matanya untuk menatap lelaki tua itu, tatapannya setenang kolam dingin tanpa dasar. Dan tidak ada emosi dalam suaranya, "Saya sangat marah." Empat kata sederhana ini membuat lelaki tua itu merasa kedinginan, seolah-olah ia sedang ditatap oleh ular berbisa. Sejak aku menginjakkan kaki di Gunung Jiupan, selalu saja ada orang yang mencoba mencari masalah denganku. Chen Ping berjalan mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, tanah bergetar pelan, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Aku baru saja memotong lengannya sebagai peringatan.
aku akan membunuhnya sekarang karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia berhenti, hanya berjarak 10 langkah dari lelaki tua itu, dan pandangannya tertuju pada wajah keriput lelaki tua itu. Kamu punya 2 pilihan sekarang, berdiri diam, atau kepala berikutnya akan menjadi milikmu. Tenggorokan lelaki tua itu berguling, dan jari-jari yang memegang tongkat tulang berubah putih karena kekuatan itu. Dia telah hidup selama hampir 1000 tahun, badai dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun saya belum pernah merasakan ketakutan seperti sekarang. Tatapan mata Chen Ping begitu tenang seolah-olah ia sedang menyatakan fakta yang sudah pasti. Niat membunuh yang tersembunyi di balik ketenangan ini jauh lebih mengerikan daripada raungan histeris apapun. Terutama 2 pedang tadi, mereka lebih cepat dari yang dapat kubayangkan. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 6 di alam Sanxian memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Ini benar-benar tidak masuk akal, dia bahkan curiga bahwa dirinya terpesona. Kultivator manusia di depannya mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan tergantikan oleh rasa takut. Tongkat tulang yang dipegangnya erat-erat perlahan jatuh, dan energi iblis yang menggelora di tubuhnya pun sedikit mereda. Ia tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda di hadapannya. Jika ia melawan secara langsung, ia akan berakhir seperti kelima pria tadi. Pada saat ini, suara Yuyu terdengar dengan kemarahan dingin. Penatua hantu, apa yang kau lakukan? Ia melangkah maju. Mata ungunya menatap lelaki tua itu, memancarkan aura tak senang. Sudah kubilang mereka adalah tamu yang kuundang kembali ke istana iblis. Kenapa kau tiba-tiba menyerang mereka, dan mengerahkan pengawal jahat hitam? Keempat biksu berbaju zirah hitam itu tak lain adalah pengawal jahat hitam yang bertugas menjaga area inti istana jahat hitam. Mereka menerima perintah langsung dari Dewan Tetua, dan bahkan penyihir seperti dirinya pun tak bisa memobilisasi mereka sesuka hati. Tindakan tetua hantu itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Hantu Penatua berbalik, ketakutan di wajahnya langsung tergantikan amarah. Ia menunjuk Yuyu, suaranya bergetar karena kegembiraan. Tamu, Yuyu, jangan lupakan identitasmu, kau adalah penyihir istana iblis hitam. Calon penguasa ras iblis, bagaimana bisa kau memperlakukan 2 kultivator manusia sebagai tamu? Kedua manusia ini membunuh murid-murid istana iblisku dan menghancurkan martabat istana iblisku. Bukan saja kalian tidak membalaskan dendam mereka, tetapi kalian juga ingin membawa mereka ke istana. Apakah kalian layak menjadi leluhur istana iblis? Di mana pengawal jahat hitam? Setelah mendengar teriakan keras dari tetua hantu, puluhan pengawal jahat hitam bergegas keluar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pengawal jahat hitam yang baru saja dipanggil dan berteriak, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Habisi kedua manusia ini, kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab penuh." Para pengawal jahat hitam yang berhamburan keluar dari kedua sisi istana segera mengepalkan senjata mereka dan melirik bolak-balik antara Yuyu dan tetua hantu. Ada puluhan dari mereka. Semuanya memiliki aura yang kuat, termasuk beberapa master alam abadi bumi tingkat 2. Mereka membentuk massa hitam dan mengepung Chen Ping dan Humazi, menciptakan situasi yang menegangkan. "Mundur!" Yuyu berteriak dingin. Tatapan tegas terpancar di mata ungunya. "Aku adalah penyihir istana iblis hitam. Bukan giliranmu untuk memberi perintah di sini." Namun, para pengawal jahat hitam itu tampaknya tidak mendengar kata-katanya. Mereka masih menatap Chen Ping dan Humazi, dengan tangan di atas senjata, siap menyerang kapan saja. Sesekali mereka melirik ke arah tetua hantu, jelas-jelas menunggu perintah selanjutnya. Wajah Yuyu berubah sangat jelek dalam sekejap, dan tangan di lengan bajunya sedikit gemetar.
Dia tahu bahwa tetua hantu memiliki prestise yang tinggi di Istana Iblis, dan dia juga tahu bahwa para tetua selalu tidak puas dengannya sebagai penyihir muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan berani menentang perintahnya di depan umum. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba terkekeh dan menatap Yuyu dengan tatapan jenaka. Sepertinya posisi penyihir Yuyu di Istana Iblis Hitam ini tidak terlalu kuat. Kata-kata ini bagai jarum yang menusuk titik nyeri Yuyu. Wajahnya berubah dari putih menjadi biru, lalu biru menjadi ungu. Tatapan yang ia berikan pada Chen Ping dipenuhi emosi yang kompleks, termasuk amarah, malu, dan sedikit ketidakberdayaan yang nyaris tak terlihat. Melihat ini, tetua hantu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kau dengar itu? Bahkan orang luar pun tahu bahwa kau tidak layak memimpin Istana Iblis Hitam. Ia menoleh ke arah Chen Ping, nadanya mengandung sedikit kesombongan yang membenarkan diri sendiri. Wah, kau sudah membunuh begitu banyak anak buahku. Apa kau takut sekarang? Asal kau menyerah dengan patuh, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena Chen Ping pindah, kali ini, kecepatan Chen Ping lebih cepat dari sebelumnya. Hanya bayangan sisa yang melintas, hampir melampaui batas yang bisa ditangkap mata telanjang. Sang tetua hantu bahkan tidak punya waktu untuk mengalirkan energi sihir untuk melindungi tubuhnya. Apalagi mengayunkan tongkat tulang di tangannya, ia merasakan sakit yang menyayat hati di lengan kanannya. Teriakan melengking itu bergema di langit, bahkan lebih menyedihkan daripada teriakan pria paruh baya sebelumnya. Tetua hantu menunduk dan melihat lengan kanannya terpotong di bahu. Darah hijau tua menyembur keluar dan memercik ke tanah. Tongkat tulang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun terjatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, dan kristal merah darah di atas tongkat itu berkedip beberapa kali lalu meredup. Sang tetua hantu menutupi lengannya yang patah, gemetar kesakitan, dan menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa memahaminya. Chen Ping jelas berjarak 10 langkah. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di depannya, dan dia bertindak begitu cepat? Chen Ping menginjak tongkat tulang itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Ia menatap dingin ke arah tetua hantu itu. Aku tidak ingin mengulangi apa yang baru saja kukatakan untuk ketiga kalinya. Tetua hantu terhuyung mundur berulang kali, lalu berdiri diam setelah mundur lebih dari 10 langkah. Ia menatap Chen Ping seolah-olah melihat hantu. Ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang tak terselubung dalam diri Chen Ping. Jika ia berani mengatakan sepatah kata pun lagi, kepalanya akan jatuh ke tanah sedetik kemudian. Para pengawal jahat hitam yang mengelilinginya benar-benar tercengang. Hantu tetua adalah sosok yang kuat di kelompok tetua. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam abadi duniawi. Ia dianggap sebagai master top di seluruh istana iblis jahat hitam. Tapi sekarang, lengannya benar-benar dipotong oleh seorang kultivator manusia tingkat ke-6 alam abadi lepas. Ini benar-benar menjungkir balikkan kognisi mereka. Menatap mata Chen Ping yang dingin, merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Semua pengawal jahat hitam tanpa sadar mengambil langkah mundur dan memberi jalan. Baru saja ketika penatua hantu memberi perintah, mereka masih merasa bahwa mereka sudah pasti menang. Tetapi sekarang, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka. Menjauhlah dari bintang jahat ini. Bahkan tetua hantu pun tidak sebanding dengan mereka. Jadi bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana? Dalam sekejap, adegan yang awalnya menegangkan berubah menjadi aneh. Lingkaran yang dibentuk oleh ratusan pengawal jahat hitam secara otomatis terpisah menjadi sebuah lorong. Tak seorang pun berani melangkah maju, bahkan untuk menatap mata Chen Ping. Yuyu menatap pemandangan di depannya, awalnya tertegun, lalu sebuah cahaya kompleks terpancar di matanya.
Dia tidak menyangka kalau Chen Ping akan tiba-tiba menyerang tetua hantu, dan dia tidak menyangka kalau kekuatan Chen Ping begitu kuat. Tetapi bagaimanapun, kebuntuan saat ini telah dipatahkan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak hatinya, menatap dingin ke arah pengawal setan hitam yang terdiam, lalu menatap ke arah tetua setan hantu yang berwajah pucat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kalian tidak keluar sekarang?" Bibir tetua hantu bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia melotot ke arah Chen Ping dengan penuh kebencian, menutupi lengannya yang patah, dan meninggalkan alun-alun dalam keadaan malu dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya. Melihat hal itu, para pengawal jahat hitam pun menundukkan kepala dan diam-diam mundur ke kedua sisi istana, tidak berani melakukan gerakan apapun lagi. Kedamaian akhirnya kembali ke alun-alun, hanya mayat-mayat dan bercak darah di tanah yang diam-diam menceritakan tragedi yang baru saja terjadi. Yuyu berjalan mendekati Chen Ping, dengan emosi campur aduk di mata ungunya, "Terima kasih." Meskipun dia sebenarnya tidak menyukai sindiran Chen Ping tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan Chen Ping lah yang membantunya keluar dari kesulitan. Jika kejadian ini terungkap hari ini, harga dirinya sebagai seorang penyihir akan hilang. Chen Ping mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. "Aku hanya tidak ingin ada orang yang menggangguku sepanjang waktu." Ia menoleh ke arah Hu Mazi dan mendapati pria itu menatapnya kosong dengan mulut ternganga. Ia tak bisa menahan senyum dan berkata, "Ayo pergi, bukankah kita akan menyelidiki keluarga Humu?" Hu Mazi akhirnya sadar kembali, menelan ludah, dan segera mengikuti langkah Chen Ping. Yuyu menatap punggung kedua orang itu, matanya berkedip beberapa kali, dan dia bergegas mengikuti mereka. Menyeberangi alun-alun yang luas, ketiganya memasuki istana hitam yang menjulang tinggi. Bagian dalam aula bahkan lebih megah daripada yang terlihat dari luar. Kubahnya setinggi puluhan kaki, diukir dengan pola-pola magis yang mengerikan, dan memancarkan cahaya fluoresensi redup. Di kedua sisi berdiri pilar-pilar batu hitam besar, dengan patung-patung naga yang tampak hidup melilit pilar-pilar itu, seolah-olah mereka akan hidup kapan saja. Di ujung aula terdapat singgasana tinggi, diukir dari sepotong batu obsidian utuh dan bertahtakan permata yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan suasana mewah dan dingin. Yuyu meminta Chen Ping dan Hu Mazi untuk duduk di kursi batu di kedua sisi aula, lalu bertepuk tangan. Tak lama kemudian, dua wanita iblis berpakaian pelayan masuk membawa teh. Mereka menundukkan kepala, meletakkan cangkir teh di atas meja batu di depan mereka bertiga, lalu bergegas mundur, tak berani menatap Chen Ping dari awal hingga akhir. "Tunggu sebentar. Aku sudah meminta seseorang untuk mencari buku-buku kuno di Istana Iblis." Yuyu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sejarah Gunung Jiupan mungkin tercatat dalam buku-buku kuno Istana Iblis. Chen Ping mengambil cangkir teh, mengamati teh hijau tua di dalamnya, mengerutkan kening sedikit, lalu tidak meminumnya. Teh ini mengeluarkan sedikit bau amis dan jelas tidak disiapkan untuk manusia. Hu Mazi juga meniru Chen Ping, hanya memegang cangkir teh, tetapi melihat sekeliling aula dengan emosi yang rumit di matanya. Dulunya tanah leluhur keluarga Hu-nya, kini telah menjadi istana para iblis. Segalanya telah berubah, dan orang-orangnya pun telah berubah, yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Aula itu hening sejenak, hanya cahaya neon yang dipancarkan oleh pola ajaib di kubah yang sesekali berkedip dan memantul di wajah ketiga orang itu. Suasana terasa agak samar. Chen Ping memejamkan matanya, tampak beristirahat, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengoperasikan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi seluruh istana.
Istana iblis hitam ini bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Struktur internalnya rumit, dan samar-samar ia bisa merasakan puluhan aura kuat, beberapa di antaranya sekuat Yuyu atau bahkan lebih kuat darinya. Tampaknya air di istana setan hitam jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Setelah waktu yang tak diketahui, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk dengan cepat, memegang sebuah buku kuno yang menguning. Ia berjalan di depan Yuyu dan membungkuk, "Penyihir, aku telah memeriksa semua catatan tentang Gunung Jiupan dan menemukan beberapa informasi tentang keluarga Hu." Humazi tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. "Bagaimana? Apakah ada catatannya? Apa yang terjadi dengan keluarga Huku?" Pria tua itu melirik Humazi. Lalu Yuyu, melihat Yuyu mengangguk, ia perlahan berkata, "Menurut catatan kuno, memang ada keluarga Hu yang tinggal di Gunung Jiupan. Mereka adalah keluarga jimat yang terkenal di surga keempat pada masa itu. Ada beberapa ahli jimat dalam keluarga tersebut. Di masa kejayaan mereka, bahkan ada seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi bumi." "Apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Humazi. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Pria tua itu mendesah dan melanjutkan, "Sekitar 2800 tahun yang lalu, keluarga Hu tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak dikenal. Seluruh pegunungan rata dengan tanah, dan hampir semua murid keluarga itu musnah. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menghilang sejak saat itu. Mengenai siapa para penyerangnya, tidak ada catatan rinci dalam kitab-kitab kuno. Hanya disebutkan bahwa mereka adalah sekelompok pria kuat berpakaian hitam, dan metode mereka sangat kejam." "Apa?" Humazi terhuyung mundur seolah tersambar petir, wajahnya pucat pasi. Keluarga Hu dibasmi, matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan, tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, darah menetes dari jari-jarinya. Meskipun ia telah siap secara mental, ia masih belum bisa menerima berita itu ketika mendengarnya secara langsung.